Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Saya di sini Dr. Hendra. Seperti biasa, kita akan bahas seputaran kesehatan lansia, terutama masalah yang sering dialami oleh para pria di usia 50 tahun ke atas, yaitu pembesaran prostat atau yang sering disebut BPH, Benign Prostatic Hyperplasia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk komen dulu dari kota mana aja. Silakan tulis di kolom komentar, saya ingin tahu dari mana aja yang hadir hari ini. Ada yang dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Pontianak, sampai Makassar. Kita absen satu-satu biar makin akrab dan saling kenal dalam komunitas sehat ini. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya, biar Bapak Ibu nggak ketinggalan informasi penting seputaran kesehatan lansia setiap harinya. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang banyak ditanyakan. Dok, katanya prostat bisa dipijat biar mengecil, betul nggak? Pertanyaan ini sering banget muncul. Banyak yang dengar dari teman, tetangga, bahkan di media sosial, ada yang bilang kalau prostat dipijat, nanti bisa mengecil dan sembuh total. Nah, hari ini kita bahas tuntas, benarkah pijat prostat bisa bikin prostat mengecil atau malah berisiko buat kesehatan kita? Tapi sebelum itu, biar Bapak Ibu paham lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu prostat, fungsinya untuk apa, dan kenapa bisa membesar. Prostat itu adalah kelenjar kecil yang letaknya di bawah kandung kemih. Ukurannya kira-kira sebesar biji kenari pada pria muda. Tugasnya adalah menghasilkan cairan untuk melindungi dan mengangkut sperma. Tapi seiring bertambahnya usia, kelenjar ini bisa mengalami pembesaran alami akibat perubahan hormon, terutama hormon DHT, dihydrotestosteron. Kalau prostat membesar, dia akan menekan saluran kencing, uretra. Jadinya, bapak-bapak sering pipis malam hari, bahkan bisa sampai 5-6 kali. Pipis terasa tidak lancar atau terputus-putus. Kadang terasa tidak tuntas, dan perut bagian bawah terasa berat atau kembung. Nah, disinilah banyak orang mulai mencari cara cepat untuk mengatasinya, salah satunya dengan pijat prostat. Pijat prostat sendiri sering disebut sebagai cara mengeluarkan cairan prostat yang menumpuk. Katanya bisa membuat prostat lega, bersih, dan bahkan mengecil. Tapi apakah benar begitu? Secara medis, pijat prostat memang dilakukan, tapi bukan sembarangan dan bukan untuk semua orang. Biasanya pijat prostat dilakukan oleh dokter spesialis, terutama pada kasus prostatitis, radang prostat, bukan pada BPH, pembesaran jinak. Jadi ini penting banget dibedakan Bapak Ibu, karena kalau salah, niatnya mau sembuh, malah bisa luka, infeksi, atau pembengkakan makin parah. Bayangkan begini, prostat itu seperti spons kecil. Kalau ditekan terlalu keras atau tidak hati-hati, sponsnya bisa rusak. Begitu juga prostat. Pijatan yang salah malah membuat jaringan halusnya cedera dan bisa menimbulkan darah pada air kencing. Makanya, banyak dokter yang tidak menyarankan pijat prostat dilakukan sendiri di rumah, apalagi tanpa alat steril atau tanpa paham anatomi tubuh. Apalagi kalau pembesaran prostatnya karena faktor hormon, pijatan nggak akan bisa memperbaiki hormon. Yang bisa menekan pembesaran itu justru perubahan hormon melalui obat atau makanan alami yang punya efek menekan hormon DHT tadi. Nah, disinilah kita nanti akan bahas, kalau bukan pijat, apa yang bisa menekan dan mengecilkan prostat secara alami. Karena banyak banget bahan alami yang sebenarnya mudah didapat, bahkan ada di dapur dan kebun kita sendiri. Tapi sabar dulu Bapak Ibu, karena kita perlu paham dulu secara ilmiah. Apa efek pijat prostat itu? Bagaimana risikonya? Dan apa alternatif aman untuk memperlancar aliran prostat? Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena di akhir nanti saya akan kasih tips alami dan pola harian 7 hari yang bisa membantu mengecilkan prostat tanpa harus dipijat, tanpa obat kimia berat, dan bisa dilakukan di rumah. Apakah pijat prostat benar-benar bisa mengecilkan prostat? Jawabannya adalah tidak secara langsung. Pijat prostat tidak mampu mengubah ukuran kelenjar prostat. Karena pembesaran disebabkan oleh perubahan hormon DHT
dan penumpukan jaringan di dalam prostat. Pijat hanya bisa melancarkan sirkulasi darah dan membantu mengeluarkan cairan prostat yang tersumbat, terutama pada orang yang mengalami prostatitis ringan. Namun, pada kasus pembesaran prostat BPH, efeknya sangat terbatas. Kalaupun ada perubahan, biasanya hanya sementara. Rasa tidak nyaman di perut bawah berkurang, atau buang air kecil sedikit lebih lancar. Risiko pijat prostat tanpa pengawasan medis bisa melukai jaringan halus prostat, menyebabkan infeksi baru atau radang, memicu pendarahan atau nyeri saat buang air kecil. Pijat prostat adalah tindakan medis, bukan terapi rumahan. Nah, Bapak Ibu, ada cara alami dan aman yang bisa dilakukan setiap hari tanpa risiko. Berikut yang disarankan oleh banyak penelitian dan pengalaman pasien lansia. Pertama, konsumsi biji labu pumpkin seed mengandung fitosterol dan zinc tinggi yang menekan hormon DHT, penyebab utama pembesaran prostat. 2. Makan tomat matang atau jus tomat hangat, kaya likopen, antioksidan yang melindungi jaringan prostat dari stres oksidatif dan peradangan. 3. Minum teh hijau atau jus delima. Kandungan EGCG teh hijau dan polifenol delima sangat baik untuk memperbaiki fungsi sel prostat. 4. Minum air rebusan seledri atau daun sirsak. Secara tradisional dikenal melancarkan saluran kemih dan membantu mengurangi bengkak ringan pada prostat. 5. Senam panggul Kegel exercise. Ini seperti pijat alami dari dalam. Caranya, kencangkan otot saat menahan pipis selama 5 detik, lalu lepas. Ulangi 10-15 kali, 2-3 kali sehari. Ini membantu aliran darah ke area prostat tanpa risiko luka. Hindari duduk terlalu lama, lebih dari 2 jam terus-menerus. Kurangi kopi, teh, alkohol, dan minuman manis. Jangan menahan pipis. Perbanyak minum air putih di siang hari, kurangi malam. Tidur cukup minimal 7 jam. Jaga berat badan ideal. Kalau ini dilakukan rutin, banyak pasien lansia yang melaporkan gejala pipis malam berkurang dari 6 kali jadi 2 kali. Bahkan bisa tidur nyenyak lagi. Hari ini kita akan bahas topik yang luar biasa penting, yaitu bagaimana menjaga kesehatan prostat dan ginjal hanya dengan pola makan alami selama 7 hari. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu semua penonton setia channel ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hadir dari kota mana hari ini? Kita absen yuk. Siapa tahu ada yang dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, sampai Papua. Biar kita suma-suma semangat. Satu niat, menjaga kesehatan lansia supaya tetap bugar, kuat, dan panjang umur. Dan jangan lupa juga ya Bapak Ibu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, Bapak Ibu langsung dapat notifikasi. Karena setiap minggu kita bahas hal-hal penting yang sering dialami para lansia. Dari prostat, ginjal, jantung, gula darah, sampai kesehatan sendi dan penglihatan. Sekarang, kita mulai pembahasan. Kenapa prostat dan ginjal harus dijaga bersamaan? Karena 2 organ ini saling berhubungan erat. Prostat berada tepat di bawah kandung kemih, sedangkan ginjal berada di bagian atas pinggang. Kalau prostat membesar, aliran kencing jadi terhambat, sehingga cairan kotor bisa menumpuk dan membebani ginjal. Akibatnya, ginjal kerja 2 kali lipat, bisa muncul keluhan seperti bengkak di kaki, pinggang nyeri, pipis tidak lancar, dan sering bangun malam. Nah, kabar baiknya, semua ini bisa kita bantu atasi dengan pola makan alami selama 7 hari. Tidak pakai obat kimia, tidak perlu operasi, cukup dengan pola makan dan minuman yang teratur dan bersih. Dan yang menarik, banyak pasien lansia yang mengikuti program sederhana ini. Setelah seminggu, gejala seperti pipis malam 5-6 kali, jadi tinggal 2 kali, tidur lebih nyenyak, tekanan darah stabil, dan badan terasa ringan. Bapak Ibu, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita kasih nutrisi yang benar. Sayangnya, banyak yang tidak tahu bahwa makanan sehari-hari bisa jadi obat paling ampuh, asal kita tahu cara mengaturnya. Jadi di video ini, saya akan bagikan pola makan selama 7 hari berturut-turut
untuk mengecilkan pembesaran prostat, membersihkan ginjal dari sisa racun, dan melancarkan aliran urin tanpa nyeri. Kita bahas hari demi hari, lengkap dengan contoh sarapan, makan siang, makan malam, dan minuman sehatnya. Hari 1, detoks ringan. Tujuan: membersihkan darah dan melancarkan saluran kemih. Pagi, air hangat tambah 1 sendok makan madu, lanjut jus tomat hangat. Siang, sayur bening daun seledri, tambah ikan kukus. Malam, sup brokoli tambah nasi merah sedikit. Minum sore, air rebusan seledri 1/2 gelas. Hasil: pipis mulai lancar, badan terasa ringan. Hari 2, perbaikan prostat. Tujuan: menekan hormon DHT, penyebab prostat membesar. Pagi, jus delima atau semangka. Siang, sayur bayam tambah pepes tahu, tambah tempe kukus. Malam, sup tomat tambah wortel rebus. Cemilan, biji labu 1 sendok makan panggang ringan. Hasil: tekanan di perut bawah mulai berkurang. Hari 3, penguat ginjal. Tujuan: memperkuat fungsi ginjal dan memperlancar urin. Pagi, jus alpukat tanpa gula. Siang, sayur daun sirsak tambah ikan rebus. Malam, sup bayam tambah nasi merah. Minuman, air putih hangat tiap 2 jam, jangan banyak malam. Hasil: urin lebih jernih, pinggang terasa ringan. Hari 4, anti radang. Tujuan: menenangkan peradangan di prostat dan ginjal. Pagi, jus pepaya tambah madu. Siang, sayur bening wortel tambah tahu kukus. Malam, sup brokoli tambah tomat. Tambahan, teh hijau hangat 1 cangkir sore hari. Hasil: nyeri saat pipis berkurang. Hari 5, penurun tekanan prostat. Tujuan: melancarkan aliran darah di area prostat. Pagi, jus semangka tambah 3 biji labu panggang. Siang, sayur seledri tambah ayam rebus tanpa lemak. Malam, sup sayur tambah alpukat. Sebelum tidur, minum air hangat kecil saja. Hasil: pipis lebih lancar dan tidak sering bangun malam. Hari 6, stabilisasi. Tujuan: menjaga keseimbangan hormon dan elektrolit ginjal. Pagi, jus tomat tambah madu. Siang, sayur bayam tambah ikan pepes. Malam, sup brokoli tambah daun seledri cincang. Tambahan, air rebusan daun sirsak 3 kali seminggu. Hasil: tekanan darah lebih stabil, ginjal terasa ringan. Hari 7, pemulihan total. Tujuan: memperbaiki jaringan prostat dan menjaga fungsi ginjal jangka panjang. Pagi, jus delima tambah pepaya potong. Siang, sayur bening campuran bayam, wortel, seledri. Malam, sup tomat tambah tahu rebus. Sebelum tidur, air hangat 1/2 gelas kecil. Hasil: badan terasa segar, tidur nyenyak, pipis lancar tanpa nyeri. Tips tambahan: hindari menahan pipis. Kurangi duduk lebih dari 2 jam, terus-menerus. Jangan konsumsi kopi, alkohol, atau makanan pedas selama 7 hari ini. Lanjutkan kebiasaan baik ini, walau sudah selesai program. Penutupan. Nah Bapak Ibu, itulah tadi program alami 7 hari, pola makan untuk prostat dan ginjal sehat tanpa obat. Semua bahan mudah ditemukan, alami, dan sudah terbukti membantu banyak pasien lansia. Kalau dilakukan rutin, insya Allah dalam waktu 1 minggu saja, perubahan akan terasa. Pipis lancar, tidur nyenyak, badan ringan, dan tekanan di perut bawah berkurang. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman, keluarga, dan grup lansia di WhatsApp ya. Dan jangan lupa tulis di komentar. Saya siap jalani 7 hari, sehat prostat dan ginjal. Biar kita tahu siapa aja yang ikut program sehat ini. Dan tentunya, subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan bahas topik menarik lainnya. Buah dan sayur yang bisa membersihkan darah dan melancarkan aliran ke jantung dan otak. Cocok banget buat Bapak Ibu yang mau tetap kuat dan segar di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat,
Dan jangan lupa, sehat itu sederhana. Asal kita mau makan alami dan teratur.